Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar sahabat juara? Kali ini kita bertemu lagi di pembahasan TO yang ke-8 yang masih bersama dengan Kak Adi. Nah, kita lihat ada soal. Nah, di soal nomor 16 ya, sejarah mulainya di nomor 16. Seperti ilmu lainnya, sejarah juga memiliki variasi jika dilihat dari tema atau topik yang diteliti. Di beberapa daerah terdapat cerita yang dapat dijadikan topik penelitian, seperti si Pitung dari Marunda, Murtado dari Kemayoran, atau bahkan Entong Gendut dari Condet. Berdasarkan variasinya, tema tersebut dapat dikategorikan sebagai sejarah lokal. Berikut ini alasan topik tersebut dikategorikan sebagai sejarah lokal, diantaranya adalah A. Pengumpulan data tidak menggunakan metode oral history. B. Menggambarkan seorang tokoh sentral dalam pemerintahan. C. Membicarakan pola pikir seseorang atau proses lahirnya sebuah ideologi. D. Membahas tentang aktivitas seseorang pada daerah tertentu. E. Membahas tentang suatu aktivitas perdagangan pada suatu bandar dagang. Jadi begini sobat juara, bahwa sejarah itu memiliki beberapa percabangan ilmu lain. Di antaranya ada yang namanya sejarah lokal. Nah, sejarah ini membahas tentang aspek kesejarahan dalam suatu lokalitas kedaerahan. Dan biasanya sejarah lokal ini justru penelusurannya menggunakan oral history atau sejarah lisan. Nah, misalnya seperti si Pitung dari Marunda, kemudian Murtado dari Kemayoran, dan Entong Gendut dari Condet, itu jatuhnya adalah sejarah lokal. Oleh karena itu jawabannya tadi yang A, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya sobat juara. Nah, ini perhatikan ada tabel. Ya, di ini ada Candi Jawa Tengah Utara dan Candi Jawa Tengah Selatan, ada perbandingan. Yang pertama merupakan peninggalan dinasti Sanjaya. Candi Jawa Tengah Utara merupakan peninggalan dinasti Sanjaya. Candi Jawa Tengah Selatan merupakan peninggalan dinasti Sailendra. Kemudian yang kedua bercorak Hindu, ini umumnya bercorak Buddha. Posisi candi pengiring mengelilingi candi induk secara tidak rapi. Ya, jadi ada candi induk tapi dikelilingi oleh candi pengiring tapi tidak rapi. Sedangkan kalau di sini adalah posisi candi pengiring justru mengelilingi candi induk secara rapi dan terpusat. Nah, dari tabel komparasi antara Candi Jawa Tengah Utara dan Candi Jawa Tengah Selatan ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Berikutnya adalah kesimpulannya diantaranya apa aja? Kita lihat di opsinya ya. A. Yaitu hanya pada masa dinasti Sailendra saja pembangunan Candi Buddha terjadi. B. Pembangunan Candi Buddha di Jawa Tengah Utara hanya dilakukan oleh dinasti Sanjaya. C. Hubungan antara daerah pusat dan daerah taklukan yang bersifat memusat merupakan ciri pemerintahan dinasti Sailendra. D. Hubungan daerah pusat dan daerah taklukan yang bersifat memusat merupakan ciri pemerintahan dinasti Sanjaya. E. Candi dinasti Sanjaya memiliki bentuk badan yang tambun, sedangkan dinasti Sailendra memiliki bentuk badan yang ramping. Jadi begini penjelasannya, jawabannya. Nah, jadi kalau kita lihat teori yang kita pakai adalah teori menurut Pak Sukmono. Dia mengatakan candi itu ada dua, yaitu Candi Jawa Tengah Utara dan Candi Jawa Tengah Selatan. Nah, bisa kita lihat, jadi dia merupakan candi peninggalan Sanjaya, bercorak Hindu dan seterusnya. Nah, yang menarik di sini, jadi candi induk yang dikelilingi secara tidak rapi itu menunjukkan adanya pemerintahan. Pemerintahan yang diberlakukan atau pemerintahan yang diterapkan oleh dinasti Sanjaya, dia bersifat federalis desentralis. Artinya daerah vasal memiliki kekuasaan lebih, ya, kekuasaan lebih dibandingkan pada masa atau pada candi dinasti Sailendra. Nah, sedangkan kalau dinasti Sailendra dia rapih, terpusat dan rapih. Hal itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pemerintahan dinasti Sailendra bersifat feodalis sentralistis. Nah, jadi itulah kesimpulan yang bisa kita ambil ya sobat juara. Oke, kita lanjut ya. Oke. Salah satu peristiwa yang terjadi di Kerajaan Demak adalah konflik yang terjadi antara Sunan Prawoto dengan Arya Penangsang. Konflik ini terkait perebutan kekuasaan. Konflik ini berakhir dengan terbunuhnya Arya Penangsang oleh Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Terjadinya konflik tersebut dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa. Berikut ini latar belakang terjadinya konflik tersebut. Jadi konflik antara Arya Penangsang gitu ya dengan Hadiwijaya. Yang pertama, terbunuhnya Sultan Trenggono dalam upaya ekspansi ke Belambangan, tindakan Panembahan Senopati yang mendirikan kerajaan Mataram Islam, tindakan Hadiwijaya memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang, wafatnya Raja Demak yang bernama Adipati Unus, munculnya pemberontakan oleh Raden Mas Said. Jawabannya yang A. Bagaimana penjelasannya? Jadi begini sobat juara. Kerajaan Demak atau kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada tahun 1500 itu memang sangat masif sekali melakukan ekspansi. Nah, salah satu ekspansi yang dilakukan yaitu pada masa Sultan Trenggono
yaitu adalah ekspansi ke Belambangan. Namun sayang sekali, ekspansi ke Belambangan berdampak kepada terbunuhnya Sultan Trenggono di Pasuruan. Jadi sebelum sampai ke Belambangan, Trenggono sudah terbunuh di Pasuruan. Sehingga Sultanan Demak tidak siap kehilangan raja. Mungkin kalau seandainya boleh berandai-andai Sultan Trenggono itu meninggal karena sakit, mungkin udah disiapkan siapa penggantinya. Masalahnya adalah Sultan Trenggono meninggal karena terbunuh. Jadi Sultanan Demak tidak siap untuk mencari siapa pengganti dari Sultan Trenggono. Hal itulah yang menyebabkan konflik yang terjadi ya, konflik yang terjadi antara Pangeran Prawoto dengan Pangeran Sekar Sedho Inglepen. Jadi ada perebutan kekuasaan ya antara Sunan Prawoto dan Pangeran Sekar Sedho Inglepen. Nah, kemudian konflik antara Pangeran Prawoto dan Sekar Sedho Inglepen ini kemudian mengakibatkan terjadinya pembunuhan nih. Jadi saling bunuh-membunuh. Sehingga nanti kemudian konflik meruncing kepada konflik antara Arya Penangsang dengan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Nah, konflik tersebut mengakibatkan akhirnya Hadiwijaya berhasil membunuh atau menumbangkan pemerintahan dari Arya Penangsang. Sehingga terbunuhnya Arya Penangsang berdampak pada munculnya Kesultanan Pajang. Jadi kalau yang ditanyakan tadi latar belakang ya konflik di Demak, nah jawabannya adalah terbunuhnya Sultan Trenggono. Kita ke soal berikutnya. Di soal nomor 19 bisa kita lihat Sobat Juara. Salah satu bentuk perlawanan kolonial adalah Perang Padri. Perang yang terjadi di Sumatera Barat ini diawali dari konflik internal antara kaum adat dan kaum Padri. Dalam menghadapi kaum Padri, kaum adat meminta bantuan bangsa asing. Pada awalnya, kaum adat meminta bantuan Inggris, tapi kemudian akhirnya mengundang bangsa Belanda untuk masuk ke Sumatera Barat. Perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh Belanda. Intervensi yang dilakukan oleh Belanda di wilayah Sumatera Barat tidak terlepas dari tindakan Inggris yang tidak bisa membantu kaum adat. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang menyebabkan Inggris tidak dapat membantu kaum Padri? A. Inggris bersedia membantu kaum Padri. B. Inggris tidak tertarik untuk menguasai Sumatera Barat. C. Disepakatinya perjanjian yang dikenal dengan nama Traktat London. D. Inggris dan Belanda menyepakati perjanjian Traktat Sumatera. E. Tidak adanya kekayaan alam yang strategis di Sumatera Barat. Nah, kita lihat. Jadi gini, Sobat Juara, Perang Padri itu tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan Belanda. Nah, awalnya memang kalau Belanda ingin sekali menguasai kawasan Sumatera Barat. Kenapa? Karena ingin menguasai kawasan konsentrasi batu bara muda di kawasan Ombilin dan Sawalunto. Memanfaatkan konflik internal itulah Belanda akhirnya masuk ke wilayah tersebut. Nah, tetapi sebelum Belanda, Inggris terlebih dahulu mau masuk ke sana. Tapi sayangnya Inggris juga bersedia sebenarnya membantu kaum adat. Ya, tapi sayangnya Inggris terikat perjanjian Traktat London, di mana dalam perjanjian Traktat London tersebut Inggris tidak boleh menguasai atau ikut campur terhadap masalah di Sumatera Barat. Itulah sebabnya Inggris akhirnya tidak jadi membantu kaum adat. Seperti itu Sobat Juara. Ya, soal berikutnya Sahabat Juara, kita lihat pergerakan nasional ditandai dengan munculnya beberapa organisasi modern. Salah satunya adalah organisasi perempuan yang dinamakan Istri Sedar. Organisasi ini berdiri di Bandung pada tahun 1930 oleh tokoh yang bernama Suwarni Pringgodikdo. Berdirinya organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari adanya beberapa kondisi yang mendorongnya. Berikut ini kondisi yang dimaksud kecuali. Kita lihat yang A, dilaksanakan Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta. B, kuatnya budaya patriarki yang ada di masyarakat Indonesia. C, masuk dan berkembangnya ide feminisme di Indonesia. D, masih adanya organisasi perempuan yang tidak menentang poligami. E, terbentuknya organisasi perempuan yang bernama Gerakan Wanita Indonesia. Jadi ini membicarakan tentang organisasi perempuan. Jadi begini Sahabat Juara, peran wanita pada pergerakan nasional bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah sebelum tahun 1930-an ya. Jadi sebelum munculnya organisasi Istri Sedar, Gerakan Istri Sedar, awalnya gerakan atau organisasi perempuan itu adalah organisasi yang sifatnya apolitis. Apa sih apolitis? Nggak ngurusin politik. Jadi cuma ngurusin tentang gimana perempuan itu harus melayani suami, kemudian gimana perempuan harus berperan seperti layaknya perempuan, kemudian bagaimana caranya merawat anak, dan seterusnya. Jadi hanya pada aspek-aspek yang sifatnya
peran domestik perempuan di rumah tangga. Kurang lebih seperti itu, sahabat juara. Tetapi pada tahun 1930 bisa dilihat ada seorang tokoh bernama Suwarni Pringgodikdo. Suwarni Pringgodikdo yang kemudian membuat organisasi yang bernama Istri Sedar. Nah, faktor penyebabnya apa? Dan Istri Sedar ini adalah organisasi perempuan yang berbeda sekali. Justru mereka menginginkan bergerak dalam bidang politik. Salah satu wujudnya adalah mendorong terwujudnya Indonesia merdeka. Nah, ada beberapa penyebab ya. Yang pertama dilaksanakan Kongres Perempuan pertama di Jogja, di mana Kongres Perempuan pertama di Jogja dianggap oleh kelompok Suwarni sebagai ya nggak jauh beda dengan organisasi perempuan pada umumnya. Jadi hanya penegasan saja tentang gimana peran perempuan di ranah domestik ya, bukan di ranah publik. Kedua, kuatnya budaya patriarki yang ada di masyarakat Indonesia, di mana laki-laki dianggap sebagai superior, perempuan sebagai inferior. Dan kemudian masuk berkembangan gerakan feminisme yang menginginkan ada kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, serta adanya organisasi perempuan yang tidak menentang poligami. Saat itu, gerakan Istri Sedar sangat anti terhadap pernikahan kembali ya. Jadi saat seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Oleh karena itu jawabannya yang munculnya gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Gerwani itu adalah lanjutan dari organisasi Istri Sedar. Kita ke soal berikutnya. Pada tahun 1868, seorang tokoh bernama Kaisar Mutsuhito mengambil alih kekuasaan dari tangan para shogun. Kemudian melakukan pembangunan besar-besaran. Namun Jepang tidak memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi, sehingga harus mengimpor dari Amerika. Kondisi tersebut membuat ketergantungan Jepang kepada Amerika Serikat menjadi sangat besar. Tetapi pada tahun 1941, Amerika Serikat menjatuhkan embargo minyak bumi kepada Jepang. Berikut ini tindakan Jepang yang menyebabkan Amerika menjatuhkan embargo. A. Melakukan penyerangan ke pangkalan Pearl Harbor milik Amerika Serikat. B. Menyatakan diri bergabung dengan blok poros. C. Mengambil alih kekuasaan Filipina dari tangan Amerika Serikat. D. Mengambil alih wilayah Indonesia dari tangan Belanda. E. Mengalahkan Rusia dalam perang memperebutkan wilayah Manchuria. Jawabannya adalah yang B. Kita lihat penjelasannya. Jadi pada tahun 1868 ini adalah yang dikenal dengan nama Restorasi Meiji. Restorasi Meiji berdampak kepada modernisasi Jepang. Nah, Jepang mulai melakukan pembangunan besar-besaran dalam bidang industri, besar-besaran dalam bidang militer dan seterusnya. Cuma sayang saja Jepang nggak punya minyak bumi, sedangkan untuk membangun industri mutlak dibutuhkan minyak bumi. Oleh karena itu Jepang mengimpor dari Amerika. Maka terjadi ketergantungan yang sangat besar dari Jepang kepada Amerika. Nah, tetapi ketika terjadi Perang Dunia Kedua di medan Asia Pasifik, Jepang justru lebih memilih bergabung. Nah, bahkan mungkin sebelumnya ya, sebelum terjadi Perang Dunia Kedua ini, Jepang lebih memilih bergabung dengan blok poros yang di dalamnya ada Jerman dan Italia. Yang perlu sahabat juara ingat bahwa Jerman dan Italia adalah musuhnya Amerika, Inggris, dan Prancis dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga ikutnya Jepang dalam blok poros tersebut mengakibatkan kemarahan Amerika. Sehingga akhirnya Amerika menjatuhkan embargo minyak. Jepang guncang dan hampir berantakan, hampir menjadi failed country atau negara gagal. Oleh karena itu kemudian Jepang berinisiatif untuk mengambil alih kekuasaan di kawasan Asia Tenggara. Cuma di Asia Tenggara masih kuat Amerika melalui Pearl Harbor ya, yang pangkalan Amerika untuk kawasan Asia Pasifik. Sehingga pada tahun 41 ya, Amerika atau Jepang melakukan serangan besar-besaran ke pangkalan milik Amerika. Jadi dampak embargo minyak tersebut adalah invasi Jepang ke pangkalan militer Amerika. Seperti itu sahabat juara. Kita lanjut ya. Berikutnya nomor 22 bisa kita lihat. Pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang dianggap strategis adalah bidang ekonomi. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menggelar suatu konferensi yang dikenal dengan nama Konferensi Ekonomi atau Konfek. Berikut ini tujuan pelaksanaan konferensi tersebut. A. Menjalankan rencana Kasimo. B. Menembus blokade ekonomi Belanda. C. Memperoleh kesepakatan terkait masalah ekonomi. D. Mengimbangi peredaran mata uang nikah. E. Mengatasi masalah hiperinflasi. Jawabannya C. Kita lihat penjelasannya. Jadi, sahabat juara, pada awal kemerdekaan cukup banyak masalah ekonomi. Yang pertama adalah tingkat inflasi tinggi akibat beredarnya mata uang nikah. Sehingga akhirnya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut mengeluarkan namanya mata uang ori, yang kepanjangannya adalah uang Republik Indonesia. Kedua adalah blokade ekonomi. Belanda melakukan blokade ekonomi, memutus jalur perdagangan Indonesia. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan Indonesia, sahabat juara? Akhirnya dalam rangka menembus blokade ekonomi, Indonesia membuat
Banking and Trading Corporation di New York, tapi gagal. Akhirnya dilanjutkan pada tahun 47 dengan membentuk Indonesia Office atau Indof yang berkedudukan di Singapura. Kemudian yang ketiga adalah terkait tidak adanya bank sentral, sehingga akhirnya mengambil alih beberapa bank, diantaranya ada menjadi yang kemudian menjadi BRI dan kemudian membentuk BNI. Kemudian tidak ada modal, pemerintah kemudian memberlakukan obligasi nasional, serta masalah swasembada pangan. Nah, swasembada pangan akhirnya diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan konferensi ekonomi, agar ada kesepakatan. Ya, kesepakatan terkait dengan konferensi tersebut adalah berupaya untuk mendapatkan sebuah kesepakatan terkait masalah ekonomi, apa solusi yang dilakukan. Yang kedua adalah konferensi atau rencana Kasimo. Bisa dilihat di sini ya, ada pemanfaatan lahan tidur, pemindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera, wajib memiliki kebun bibit unggul, dan pelarangan pemotongan hewan ternak. Jadi jelas bahwa konferensi ekonomi jawabannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan terkait masalah ekonomi. Kita lanjut. Pada tanggal 5 Juli tahun 59, Soekarno selaku presiden mengumumkan dekret presiden. Salah satu isinya adalah menyatakan UUD 45 kembali berlaku sebagai landasan konstitusi. Berarti otomatis UUD tahun 50 nggak berlaku. Dekret presiden ini menjadi tonggak dari demokrasi terpimpin. Nah, soalnya adalah berikut ini salah satu faktor keberhasilan dekret presiden yang mengantarkan Soekarno pada puncak kedudukan. Di antaranya A. Penyimpangan yang dilakukan oleh Kabinet Juanda. B. Keberhasilan pembentukan segitiga kekuasaan yang berpusat pada PKI dan Angkatan Darat. C. Pembubaran Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. D. Dukungan militer terutama Angkatan Darat. E. Tidak cocoknya UUD 50 sebagai landasan demokrasi liberal. Jawabannya D ya, dukungan militer terutama Angkatan Darat. Jadi seperti ini sahabat juara. Yang perlu kita ingat bahwa menjelang dekret presiden tahun 58 itu terjadi kegentingan akibat tahun 58 gerakan Banteng atau Dewan Banteng maksud saya yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein mengambil alih kekuasaan Sumatera Tengah di bawah Gubernur Ruslan Mulyoharjo. Hal itu mengakibatkan mendorong pecahnya pergolakan PRRI Permesta. Nah, kondisi kegawatan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Soekarno untuk mengeluarkan dekret. Dan tentu saja dekret itu didukung sepenuhnya oleh militer. Karena sebelumnya Nasution sudah mengeluarkan status SOB ya, atau yang kita kenal dengan nama darurat militer. Nah, itulah yang kemudian akhirnya Angkatan Darat sepenuhnya mendukung dekret, sehingga sukseslah dekret mengakhiri demokrasi liberal dan menciptakan sistem yang baru, yaitu demokrasi terpimpin. Kita lanjut. Yang berikutnya, soal nomor 24. Salah satu tindakan yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru adalah memberlakukan kebijakan yang dikenal dengan nama normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kampus NKKBKK. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Mendikbud ya, waktu itu masih Mendikbud, sobat juara, yang bernama Daud Yusuf, tertuang dalam surat keputusan nomor 0156/1978 tertanggal 19 April tahun 78. Kebijakan tersebut berlaku di semua kampus di Indonesia, baik yang dimiliki oleh pemerintah ataupun oleh swasta. Kebijakan tersebut memberikan sebuah makna. Berikut ini makna yang tepat terkait kebijakan tersebut. Di antaranya, A. Larangan mahasiswa untuk berorganisasi. B. Larangan mahasiswa untuk berpolitik praktis. C. Dihapuskan lembaga pemerintahan mahasiswa. D. Berakhirnya gerakan mahasiswa sepanjang masa Orba. E. Mahasiswa dibebaskan beraktivitas selain aktivitas akademik. Jawabannya adalah B. Larangan mahasiswa untuk berpolitik praktis. Gimana penjelasannya? Begini sahabat juara. Jadi peristiwa yang melatar belakangi munculnya NKKBKK adalah peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari yang terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 74, di mana terjadi demonstrasi besar-besaran yang mengakibatkan, yang salah satu penyebabnya adalah penolakan investasi Jepang dan juga penolakan terhadap adanya ASPRI, asisten pribadi yang dianggap sebagai presiden bayangan. Nah, mahasiswa yang saat itu didukung oleh beberapa mahasiswa seperti dari ITB, kemudian dari UI, kemudian dari IPB, dan juga dari IKIP Jakarta, dan beberapa kampus-kampus lain itu kemudian melakukan demonstrasi di Jakarta. Hal itu kemudian mengagetkan pemerintah Orde Baru, sehingga pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa, loh, kok bisa mahasiswa yang harusnya belajar di kampus malah berdemo? Oh, ini berarti mahasiswa mulai belajar politik praktis. Nah, itulah yang dilarang. Sehingga pada tahun 78 akhirnya pemerintah di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Daud Yusuf mengeluarkan NKKBKK yang isinya diantaranya adalah larangan mahasiswa untuk berpolitik praktis, bukan larangan untuk berorganisasi, tapi berpolitik praktis, seperti itu.
Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 25. Salah satu bentuk fenomena perang dingin adalah persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam bidang militer. Untuk itu, baik Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama membentuk Fakta Pertahanan atau yang dikenal dengan nama Military Pact. Salah satu fakta militer yang didirikan oleh Amerika adalah Fakta ANZUS yang berdiri tahun 51 dan terdiri dari 3 negara yaitu Australia, Selandia Baru atau New Zealand, dan United States of America atau Amerika Serikat. Pendirian fakta tersebut dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa. Berikut ini peristiwa yang dimaksud diantaranya. A. Kemenangan kelompok Ho Chi Minh. B. Lahirnya Republik Rakyat Cina oleh Mao Zedong. C. Kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Indochina. D. Perang saudara antara kelompok Mao Zedong dengan Chiang Kai-shek. E. Kesepakatan dalam Perjanjian Jenewa. Jawabannya B. Lahirnya RRC. Nah, gimana hubungannya? Jadi seperti ini. Setelah Perang Dingin berakhir, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, maksud kakak, jadi di Cina itu terjadi konflik antara kelompok Chiang Kai-shek ya, atau kelompok yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek, kelompok nasionalis dengan kelompok pimpinan Mao Zedong. Sehingga dari tahun 46 sampai dengan tahun 49 terjadi perang saudara. Nah, perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh kelompok Mao Zedong, yaitu kelompok Kung Chang Tang, kelompok komunis. Nah, kemenangan kelompok komunis mengalahkan kelompok nasionalis tentunya mengagetkan kelompok Amerika dan kawan-kawannya. Sehingga Amerika dan kawan-kawannya khawatir sekali kemenangan Cina ini membawa efek kepada Asia Tenggara menjadi komunis. Sehingga kalau Asia Tenggara menjadi komunis, dan itu tentu saja membahayakan Australia dan New Zealand. Kenapa? Karena kawasan Oseania sangat dekat sekali dengan Asia Tenggara. Sehingga ada yang namanya trickle down effect, sahabat juara. Ketika satu negara komunis, yang lain bisa jadi komunis. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ketika RRC komunis, Asia Tenggara komunis, maka bisa jadi Australia dan New Zealand komunis. Nah, untuk melindungi Australia dan New Zealand, yang tidak lain adalah sekutu Amerika agar tidak jatuh ke tangan komunis, maka dibentuk yang namanya Fakta ANZUS, Australia, New Zealand, dan United States of America. Ngerti ya, sahabat juara ya? Kita lanjut lagi. Nomor 26. Salah satu organisasi perlawanan bangsa Palestina adalah Palestine Liberation Organization yang dipimpin oleh tokoh bernama Yasser Arafat. Dalam perjalanannya, PLO dan Israel sering melakukan beberapa perjanjian seperti perjanjian Oslo I, perjanjian Oslo II, White River, dan seterusnya. Berikut ini peristiwa menjadi latar belakang disepakatinya perjanjian Oslo oleh Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin dari Israel. Di antaranya adalah A. Kekalahan bangsa Arab dalam Perang 6 Hari. B. Pecahnya Perang Yom Kippur. C. Terjadinya peristiwa pembantaian di Sabra Satila. D. Terjadinya gerakan Intifadah di Al-Aqsa. Dan E. Pecahnya gerakan Intifadah pertama. Nah, kita lihat. Jadi gini sahabat juara jawabannya. Jadi pasca deklarasi Balfour tahun 1917 terjadi eksodus besar-besaran orang-orang Yahudi ke Palestina. Dan puncaknya pada tahun 1948 berdiri negara Israel. Hal itu mengakibatkan munculnya perang antara bangsa Arab dan bangsa Israel. Perang yang cukup besar itu adalah perang 6 hari, Six Day War, dari tanggal 5 sampai 10 Juni tahun 67. Perang tersebut ternyata berhasil dimenangkan oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, koalisi bangsa Arab menjadi goyang. Tetapi muncul lagi perang besar yang terjadi, yaitu perang Yom Kippur. Perang tersebut meskipun akhirnya dimenangkan oleh bangsa Yahudi, tetapi secara militer bangsa Arab berhasil menguasai. Nah, tetapi lambat laun kesatuan bangsa Arab pecah. Puncaknya adalah ketika peristiwa Camp David tahun 78 yang ditandatangani tahun 79 antara Mesir dengan Israel, di mana Mesir mengakui eksistensi negara Israel. Hal itu mengakibatkan bangsa Palestina menjadi sendirian. Akhirnya muncullah PLO, organisasi PLO yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Namun sayang sekali sobat juara, PLO sendiri mengalami perpecahan. Ketika Yasser Arafat pemimpin PLO memilih untuk berdiplomasi dengan Israel. Sehingga muncul organisasi yang bernama Hamas yang dipimpin oleh Sheikh Ahmad Yassin. Nah, Hamas kemudian menggelorakan apa yang disebut dengan gerakan Intifadah atau gerakan perlawanan. Ada beberapa kali gerakan Intifadah, yang pertama itu tahun 87 ya. Tahun 87. Nah, yang berikutnya di tahun 2000-an ya, awal 2000-an. Nah, gerakan ini mereda setelah akhirnya ditandatangani perjanjian Oslo pada September tahun 93. Jadi yang ditanya latar belakang perjanjian Oslo adanya gerakan Intifadah pertama. Seperti itu ya, sahabat juara. Kita lanjut lagi ke soal nomor 27.
Pembentukan negara federal merupakan cara Belanda untuk menggembosi pemerintah Indonesia yang telah berdaulat pasca proklamasi kemerdekaan. Sebab pemberlakuan UUD tahun 50 merupakan bukti bahwa pemerintah Belanda berhasil menjalankan politik pecah belah di Indonesia pasca proklamasi. Nah, ini kita lihat jawabannya yang C, yang atas bisa disebut betul. Kenapa? Karena gini sahabat juara, setelah kemerdekaan cara Belanda untuk menggembosi pemerintah Indonesia adalah memecah belah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dipecah-pecah menjadi beberapa negara bagian. Dipecah-pecah menjadi beberapa negara bagian, sahabat juara. Nah, tetapi kemudian negara bagian tersebut memiliki keinginan untuk bersatu kembali. Makanya pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 secara resmi Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Maka dengan kembalinya ke bentuk negara kesatuan, Undang-Undang KRIS atau Konstitusi RIS tidak berlaku. Yang berlaku adalah konstitusi UUD 50. Jadi yang bawa salah. Justru UUD 50 adalah bukti gagalnya Belanda memecah belah wilayah Indonesia melalui bentuk negara federal. Seperti itu sahabat juara. Ya, jadi jawabannya C. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 28. Bukti lahirnya ide Renaissance tidak dapat dilepaskan dari aktivitas perdagangan adalah karena kelahirannya di kota Firenze. Sebab Firenze adalah kota yang terletak di Laut Tengah dan merupakan kota yang ramai akan kegiatan perdagangan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, ini kan jawabannya A. Kita lihat kenapa bisa A jawabannya. Jadi gini sahabat juara, Renaissance itu bisa diartikan sebagai reborn kalau dalam bahasa Inggris, yaitu kelahiran kembali. Secara konsep yang disebut dengan Renaissance adalah keinginan bangsa Eropa untuk mengembalikan kejayaan Eropa atau menghidupkan kembali kebudayaan Eropa klasik. Renaissance merupakan antitesa atau penentangan terhadap konsep Dark Age, di mana konsep Dark Age atau abad kegelapan sama sekali tidak memberikan peluang kepada pihak lain selain gereja untuk dominan. Artinya Dark Age dominasi gereja itu sangat besar sekali, termasuk di dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Nah, kemudian Renaissance itu justru ingin menghidupkan atau ingin mengurangi peran gereja terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Nah, apa yang menyebabkan munculnya Renaissance? Jadi Renaissance itu tidak dapat dilepaskan dari aktivitas perdagangan, sahabat juara. Kenapa? Karena Renaissance pertama kali muncul di kota Firenze, Italia. Nah, di kota Firenze, Italia yang berbatasan dengan Laut Mediterania atau Laut Tengah, di situ aktivitas perdagangan antara pedagang Asia, Afrika, dan juga pedagang Eropa sangat tinggi sekali aktivitas perdagangan. Sehingga ketika mereka melakukan kegiatan perdagangan, itu bukan hanya barang dan jasa saja yang masuk, tetapi informasi tentang kemajuan di Asia. Jadi ketika Eropa mengalami abad ke-8, justru di Asia terang benderang kemajuan yang sangat pesat. Nah, sehingga orang Eropa merasa bahwa apa yang menyebabkan bangsa Eropa tertinggal? Oh, karena dominasi gereja yang sangat besar. Jadi ada keinginan untuk meminimalisir peran gereja, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Jadi itulah kenapa jawabannya yang A. Dampak dari Renaissance nanti munculnya adalah Aufklärung atau Enlightenment, abad pencerahan. Soal berikutnya, proses integrasi Timur-Timur ke wilayah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konflik antara ABRI dengan kelompok-kelompok bersenjata, terutama dari kelompok yang menamakan diri Frente Revolucionario de Timor-Leste Independente atau disingkat Fretilin. Berikut ini fakta yang terkait dengan Fretilin. A. Yang satu maksud saya, muncul sesudah terjadinya revolusi bunga di Portugal. 2. Kelompok yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor-Leste pada tahun 75. 3. Sanana Gusmao merupakan tokoh Valintil, sayap militer Fretilin. 4. Merupakan partai yang anti terhadap ideologi komunis. Jawabannya yang A. Kita lihat. Jadi penjelasannya sahabat juara, Fretilin yang dipimpin oleh tokoh-tokoh diantaranya Sanana Gusmao adalah menginginkan Timor-Timur merdeka. Jadi justru tidak menginginkan Timor-Timur mendapatkan otonomi khusus dari Portugal atau integrasi dengan Indonesia. Jadi dia ingin sekali merdeka. Dan kemudian Fretilin itu bukan anti komunis, justru malah mendukung komunis atau kelompok yang dekat dengan komunis. Nah, kemudian Fretilin memiliki sayap militer yang dikenal dengan nama Valintil. Bahkan kemudian Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Timor-Leste secara sepihak. Jadi jelas sekali jawabannya yang A. Oke, soal terakhir, sobat juara ya. Soal nomor 30 nih, soal terakhir di sejarah.
Politik air hangat merupakan kebijakan Rusia untuk mencari pelabuhan yang tidak tertutup oleh es dengan tujuan agar pedagang bisa berjalan tanpa hambatan. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, Rusia melakukan realisasi. Berikut ini tindakan Rusia yang dilakukan untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Di antaranya, 1. Menguasai wilayah Manchuria. 2. Mendirikan pelabuhan di Vladivostok. 3. Menguasai pantai di Laut Baltik. Serta yang keempat, menguasai seluruh kawasan Laut Tengah. Jadi, yang disebut dengan politik air hangat adalah mencari pelabuhan yang tidak tertutup oleh es. Mengapa? Karena kondisi astronomis Rusia ini yang sangat lintang, yang sangat tinggi, Sobat Juara, menyebabkan kawasan Rusia itu tertutup oleh es. Sehingga perdagangan di Rusia atau pelabuhan Saint Petersburg itu mengalami ketika musim dingin nggak bisa dilewati karena membeku. Sehingga aktivitas perdagangan hanya berjalan pada waktu tertentu saja. Berbeda halnya dengan Inggris, di mana pelabuhan Liverpool itu bisa dikatakan aman dari es, sehingga perdagangan terus-menerus terjadi, kegiatan ekonomi terus-menerus terjadi. Untuk itulah kemudian Rusia menjalankan apa yang disebut dengan politik air hangat. Nah, apa cara yang dilakukan? 1, dia berusaha untuk menguasai wilayah Manchuria dengan mendirikan pelabuhan yang bernama Vladivostok. Tetapi sayang sekali, Rusia gagal mempertahankan daerah tersebut karena Jepang juga menginginkan, maka sempat terjadi perang antara Rusia dan Jepang. Yang menang siapa? Tentu saja Jepang, sehingga Rusia terpaksa angkat kaki. Selain itu juga Rusia sempat menguasai kawasan Baltik ya dengan mendirikan pelabuhan bernama Sevastopol, di mana di kawasan Ukraina, kawasan sekitar Laut Baltik, tetapi gagal juga berkuasa. Dan Rusia juga pernah berusaha untuk menguasai kawasan Crimea, tapi gagal dalam perang Krim atau Crimean War dengan Turki. Nah, jadi itulah jawabannya yang A. Yang 4 jelas salah karena dia gagal menguasai kawasan Laut Tengah. Rusia memang menginginkan menguasai kawasan Laut Tengah ketika Perang Dunia Pertama, tetapi gagal menguasai seluruh kawasan Laut Tengah seperti itu. Oleh karena itu jawabannya yang A. Oke, Sobat Juara, sampai sini sudah mengerti? Oke, kalau misalnya masih ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan ke WA Group di Nurul Fikri atau ditanyakan ke channel Bimbel Nurul Fikri baik melalui YouTube ataupun direct message di Instagram. Tetap semangat belajar menghadapi UTBK dan salam juara!